Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membangun ibadah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, serta pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020. Karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Mari kita menyanyikan pujian dari PKJ, pelengkap Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita siapkan hati kita masing-masing masuk di dalam ibadah saat ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidorejo pada saat ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama mengoreksi kehidupan kita masing-masing selama ini di dalam menjalani kehidupan kita baik di tengah keluarga, di tengah hidup bersama, bermasyarakat, serta dalam hidup bergereja. Mungkin kita menyadari bahwa kita belumlah sempurna. Banyak kekurangan, pelanggaran, bahkan dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita akui semuanya itu dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan sambil memohon pengampunannya di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama datang menghadap Tuhan melalui peribadahan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh kami alami saat ini. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami boleh membangun ibadah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan mengawali kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Di tengah kesempatan ini kami datang kepada Tuhan, membawa segala kekurangan bahkan dosa dan kesalahan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Sucikanlah hati dan kehidupan kami, agar kami layak memuji memuliakan kebesaran nama-Mu melalui ibadah kami saat ini. Ya Tuhan, inilah permohonan kami, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Ketika kita mau mengakui dengan sungguh-sungguh dosa dan kesalahan kita dan mohon ampun dari Tuhan, yakinlah Tuhan akan mengampuni kita, sebagaimana firman-Nya yang disaksikan di dalam Mazmur 32, ayatnya yang kelima yang demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian anugerah Tuhan
Di dalam Mazmur 32 ayatnya yang kelima, bersukacitalah setiap kita yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Amin. Mari kita sambut anugerah Tuhan tadi dengan bersama memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 178 baitnya yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya, gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Adapun kesaksian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan akan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Baik Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas bab 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 53. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, kita akan bersama-sama menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membimbing di dalam kita membaca dan mempergumulkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersama-sama bersujud di hadapan-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di hari yang begitu indah ini, Tuhan masih memperbolehkan kami untuk bersama-sama beribadah, menyembah kepada Tuhan. Kami bersyukur pula atas berkat yang begitu besar kepada kami sekalian, sehingga di tengah-tengah di dalam kami merasakan wabah Corona, ya Allah, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami hendak membaca firman Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui bacaan ini. Agar kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hati kami di dalam kami menyambut firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai. Kami berdoa terkhusus untuk Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang Tuhan pilih untuk sebagai pelantar firman-Mu. Berkati ya Allah, biarlah apa yang disampaikan nanti kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima
Demikian kesaksian firman Tuhan, dan setiap orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Amin. Dari bacaan kita tadi, ayatnya yang ke-48 saya ulangi menjadi nats kita yang demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tanggung jawab sebagai seorang saksi adalah judul perenungan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi saksi, seseorang bukan hanya perlu mengetahui apa yang akan dia saksikan, melainkan juga perlu kesiapan mental. Mengapa? Kesiapan mental ini penting agar ia mampu meyakinkan orang lain untuk menerima dan mempercayai kesaksiannya. Hal yang demikian juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus yang diutus untuk menjadi saksi tentang hidup dan karya Kristus. Pada saat itu, menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid-Nya untuk menjadi saksi-saksinya. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti kitab suci, mereka dapat memahami karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga dapat menyampaikan berita pertobatan serta pengampunan dosa di dalam Kristus. Semuanya itu harus mereka saksikan kepada semua bangsa. Tidak hanya itu, para murid juga akan diperlengkapi dengan kuasa oleh Tuhan yang akan memampukan mereka menjadi saksi. Bahkan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus juga memberkati para murid yang telah dipersiapkan untuk menjadi saksinya itu. Berkat adalah bentuk penyertaan Tuhan kepada para murid-Nya. Mereka yang diutus adalah mereka yang diberkati, mereka yang disertai, mereka yang dituntun dan dimampukan oleh Allah. Semua itulah yang menjadikan para murid itu semangat untuk menjadi saksi Tuhan. Semangat itulah yang menjadikan para murid ini berani bersaksi, meskipun untuk melakukan kesaksian itu banyak tantangan, godaan, cobaan yang begitu besar yang mereka alami. Banyak kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka untuk menyaksikan karya Allah yang telah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun karena pertolongan Allah di dalam kehidupan mereka, mereka sanggup, mereka mampu menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Bahkan ketika mereka juga karena Injil, karena menyaksikan karya Allah itu mereka harus ditangkap, disiksa, tetapi semuanya itu tidak membuat nyali para murid Yesus ini ciut. Mereka terus berjuang, mereka terus berusaha sampai Injil diwartakan ke seluruh dunia, termasuk sampai kepada kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Kristus, kita juga adalah bagian dari murid Kristus itu. Berarti kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita, maukah saya dan panjenengan semuanya menjadi saksi Kristus? Jika kita bersedia, yakinlah bahwa Tuhan akan mempersiapkan, Tuhan akan memperlengkapi, memampukan dan menguatkan kita agar kita mampu menjadi saksi-saksinya. Karena itu, mari di dalam kehidupan kita terus berusaha, terus berjuang menjadi saksi Kristus melalui gereja. Kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang yang menderita. Situasi, kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini
di mana banyak orang yang mungkin mengalami kesusahan atau kesulitan hidup karena menjadi korban PHK, atau kesulitan hidup karena ekonomi atau persoalan yang lainnya, bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Allah, menyaksikan karya Allah yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Melalui keluarga kita, bagaimana kita bisa berusaha untuk menjaga kerukunan keluarga kita masing-masing. Kerukunan itu kemudian kita tularkan di dalam kehidupan bermasyarakat, supaya kita sebagai keluarga Kristen bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan yang baik dalam hidup bermasyarakat. Melalui pekerjaan kita, melalui bisnis kita, melalui usaha kita, apapun itu bisa kita pakai menjadi sarana, menjadi alat bagi kita untuk menyaksikan karya Allah di dalam kehidupan kita. Percayalah, bila kita dengan dasar iman kepada Kristus menyaksikan cinta kasih dan karya Allah di dalam kehidupan kita, maka kesaksian kita akan diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan yang cinta kasih-Nya, karyanya kita saksikan di dalam kehidupan kita itu akan dimasyurkan dimanapun kita berada. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka bulan kesaksian dan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidorejo ini. Untuk itu Bapak Ibu diundang untuk bangkit dan berdiri. Dengan mengharap pertolongan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, maka saat ini bulan kesaksian dan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidorejo tahun 2020 dinyatakan untuk dimulai. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Kita akan bersama-sama menghimpun persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing, dan untuk pengumpulan persembahan ini akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan yang telah kita persiapkan. Sebagai dasar firman Tuhan, mari kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang yang lain mendapat keringanan,
tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung PKJ nomor 219, kita pujikan bait yang pertama, Di Saat Ini Kuangkat Tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur jika Tuhan telah menyertai dan membersamai kami di dalam kami membangun ibadah saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama berdoa, menaikkan permohonan kami ketika kami mengingat keberadaan bangsa dan negara kami. Pandemi virus corona yang sampai saat ini belum juga usai. Tuhan, kami serahkan setiap usaha kami bersama dengan pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, supaya setiap upaya yang kami lakukan bersama untuk menghambat perkembangan virus ini bisa mencapai hasil. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang sakit, khususnya mereka yang saat ini terpapar virus corona. Ya Tuhan, kami memohonkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan daripada-Mu untuk saudara-saudara kami ini. Para medis yang telah berupaya untuk menyembuhkan mereka, menolong mereka, perawat yang merawat, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, supaya mereka terus memiliki semangat, memiliki daya juang untuk kebaikan sesama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rangkaian kegiatan kami, khususnya di bulan kesaksian dan pelayanan, di tengah situasi krisis yang sedang kami alami karena pandemi virus corona ini. Hikmat-Mu kiranya membersamai kami, supaya talenta, kreativitas
yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, mampu kami pergunakan, mampu kami persembahkan di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini untuk menyatakan cinta kasih, kemurahan Tuhan kepada dunia melalui lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Sehingga melalui bulan kesaksian dan pelayanan, nama Tuhan boleh semakin dimasyurkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Tuhan, dan akhirnya mereka boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka pribadi, lepas pribadi. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, supaya melalui pelayanan-pelayanan yang ada, cinta kasih, rahmat Tuhan menjadi semakin nyata di dunia ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk GKJW Jemaat Sidorejo ini. Kami menyerahkan para pelayan yang telah Tuhan pakai untuk melayani-Mu, penatua diaken, badan pembantu majelis jemaat, pengurus kelompok pepantan. Biarlah hikmat-Mu menyertai mereka dan memampukan mereka untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, supaya melalui setiap pelayanan yang ada, nama-Mu semakin dimasyurkan. Tuhan, kami juga telah menghimpun persembahan. Kami serahkan persembahan kami kepadamu. Mungkin di dalam persembahan, di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa ataupun kesalahan kami, Tuhan kiranya mengampuni, dan Tuhan kiranya berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Tuhan berkati persembahan ini, supaya bisa menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gerejamu. Pengelolaan persembahan ini juga kami serahkan kepada Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan roh takut akan Engkau, supaya di dalam pengelolaan persembahan ini betul-betul kami lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, Sang Empunya Gereja. Kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami di dunia ini, mengingat dan menyadari banyaknya tantangan, persoalan yang bisa kami alami. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, kami memohon kekuatan Tuhan, supaya kami mampu menjalani kehidupan ini, menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di dalamnya, dengan tetap setia dan taat kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap saudara kami yang sudah terlibat di dalam pelayanan ibadah yang kami lakukan secara online ini. Organis, song leader, operator, kamera yang dilakukan oleh tim multimedia, dan siapapun juga mereka, majelis jemaat yang juga terlibat di dalamnya. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati mereka masing-masing. Biarlah talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu melalui gerejamu di tempat ini. Inilah Tuhan pengharapan kami. Kami juga mohon pengampunan-Mu manakala di dalam kami membangun peribadahan ini terselip dosa ataupun kesalahan kami. Sempurnakanlah ibadah kami agar layak di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah permohonan kami, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Beralaskan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 237, baitnya yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Tetap teguh, Bapak Ibu, mari kita undur dari ibadah kita masing-masing untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kita. Dan mari kita berusaha untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Yakinlah ketika kita bersedia untuk menjadi saksinya, Tuhan akan menolong, menguatkan, dan memampukan kita. Sehingga melalui kehadiran dan keberadaan kita, nama Tuhan akan semakin dikenal dan dipermuliakan oleh banyak orang. Tuhan akan menyertai kita dalam menjalani hidup ini, penyertaannya diwujudkan melalui berkat-Nya. Oleh karena itu, mari kita satukan hati pikiran kita arahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber segala berkat, Tuhan Yesus sumber cinta kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan ketiganya yang esa, senantiasa menyertai, menuntun dan menguatkan saudara-saudara untuk menjadi saksi-saksinya dan di dalam menjalani kehidupan setiap hari, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin.